Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekam RT 05 RW 07 yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai, paling dimuliakan, diagungkan oleh Allah yang maha mulia, yang maha agung, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Di antaranya beliau berwasiat kepada seluruh umatnya agar hendaknya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada sunnah beliau dan kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin, juga agar hendaknya kita senantiasa duduk berkumpul bersama para ulama, bersama para hukama, dan menjaga kewajiban sholat fardu 5 waktu. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan orang-orang yang soleh, bersama rombongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bersama rombongan ashabul jannah, bersama rombongan orang-orang yang oleh Allah akan dijadikan para penghuni sorga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat kepada Nabi,
Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita ataupun guru kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Juga kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama, baik di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam. Semoga mereka oleh Allah dianugerahi umur yang panjang yang barokah, selalu disihatkan zahir batinnya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dan diberikan keistiqomahan dalam mencari ilmu agama, juga diberikan kemudahan kelancaran dalam mencari ilmu agama, dan semoga mereka oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Habib salam alaika,
sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha asrafa rusli Muhammad wa salamun mustamirun qala inin yatajadad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya rabbi salli alaihi wa sallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam hal kita melaksanakan atau mengerjakan sholat, baik sholat yang hukumnya wajib seperti sholat 5 waktu, sholat qodok dari sholat 5 waktu, dan ataupun sholat yang dinajarkan, maupun sholat yang hukumnya sunnah, baik yang sunnahnya sunnah muakkad maupun sunnahnya sunnah ghair muakkad, baik sholat sunnah yang sunnah dikerjakan dengan berjamaah dan ataupun sholat sunnah yang tidak disunahkan mengerjakannya dengan berjamaah. Intinya setiap kita melaksanakan sholat, maka tentu kita diperintahkan oleh Allah agar kita melaksanakan sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya. Artinya kita harus berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Bagaimana caranya agar kita bisa mendirikan sholat dengan khusyuk? Karena tentu orang yang mengerjakan sholatnya dengan khusyuk akan jauh berbeda nilainya dengan orang yang mengerjakan sholatnya tidak khusyuk, yang mengerjakan sholatnya asal-asalan, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Itu pun belum tentu kewajibannya gugur. Karena apabila sholatnya tidak sah, bagaimana mungkin kewajibannya gugur? Kalau sholatnya saja tidak sah, karena orang yang mengerjakan sholat dengan tidak sah, samalah artinya dia belum menggugurkan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha, sungguh beruntunglah sapa al mu'minuna, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam mengerjakannya sholat, di dalam mengerjakan sholatnya mereka khusyuk. Nah, apakah sholat yang telah kita kerjakan selama ini, dari mulai kita menginjak usia balik sampai sekarang dan sampai nanti kita disolatkan, apakah sholat yang kita kerjakan ini sudah khusyuk atau belum? Tentu, apakah sholat yang kita kerjakan sudah khusyuk atau belum? Tentu jawabannya dapat diketahui dari ciri-cirinya.
Ciri-cirinya orang yang sholatnya sudah khusyuk, sifat takaburnya hilang, sifat sombongnya hilang, yang muncul sifat tawadu, sifat merendahkan diri. Hal ini sebagaimana Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitab tafsir Al-Jalalain mentafsirkan khosyi'un ayat al-mutawadi'un. Jadi khusyuk di situ adalah tawadu. Jadi kalau orang sholatnya rajin tapi sifat sombongnya masih ada, sifat tomaknya masih ada, sifat hasudnya masih ada, sifat dengkinya masih ada, sifat bakhilnya masih ada, sifat godobnya masih ada, sifat riyanya masih ada, intinya sifat-sifat tercela masih ada pada dirinya. Itu menunjukkan bahwa sholat yang ia kerjakan selama ini belum khusyuk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat yang dikerjakan dengan khusyuk, dengan benar, dengan baik, tentu akan dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, akan dapat mencegah dirinya dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat yang dibenci oleh agama, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sholat yang kita kerjakan dengan khusyuk tentu akan melahirkan, akan muncul, akan melahirkan sifat-sifat terpuji di dalam diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya kita harus berusaha untuk mengerjakan sholat dengan sekhusyuk mungkin. Walaupun kita jujur, kita mengakui bahwa sholat yang kita kerjakan sampai sekarang belum bisa khusyuk. Namun kendati pun demikian, itu jangan dijadikan alasan untuk kita tidak berusaha sholat dengan khusyuk. Tetap lakukan sholat dengan khusyuk, walaupun belum bisa khusyuk juga. Karena usaha kita dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah sejauh mana usahamu untuk sholat bisa khusyuk. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, dan Allah akan menghargai usaha kita. Lah orang yang berusaha dengan maksimal saja, dengan secara optimal saja untuk mengerjakan sholat bisa khusyuk, belum tentu bisa khusyuk, apalagi tidak ada usaha sama sekali. Khusyuk dari mana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita buka, kita cari keterangan-keterangan dari para ulama tentang sholat agar supaya bisa khusyuk. Di antaranya para ulama mengatakan salah satu di antara perkara yang dapat membantu kehusyuan kita di dalam sholat adalah itolatur ruku was sujud, memperpanjang ruku dan memperpanjang sujud. Itu bisa membantu, walaupun enggak jaminan mutlak kita bisa khusyuk dengan baik, tapi minimal paling tidak sedikit membantu lah. Yang kedua, kita berusaha untuk mencamkan setiap makna bacaan sholat yang kita baca, kita camkan maknanya di dalam hati, kita resapkan di dalam hati, kita hayati di dalam hati. Kemudian makna dari seluruh bacaan sholat yang kita baca di dalam sholat, kita implementasikan, kita aplikasikan, kita realisasikan, kita terjemahkan di dalam akhlak kita sehari-hari. Insya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang untuk sholat dengan khusyuk itu memang susah. Apalagi kalau kita lagi banyak masalah, apalagi kalau kita lagi berantem sama istri, apalagi kalau kita lagi banyak yang nagih, udah gak khusyuk sholat, susah banget. Nggak ada masalah aja untuk khusyuk sholat susah. Tapi tetap itu jangan dijadikan alasan untuk tidak mau berusaha, untuk tidak mau berupaya mengerjakan sholat dengan khusyuk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selanjutnya juga kita harus memperhatikan
saktatus sholah dan tumakninatus sholah. Karena ini pun bisa membantu kehusuan di dalam sholat. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk kalau saktatus sholatnya ditinggalkan, tumakninah sholatnya ditinggalkan, sholatnya tergesa-gesa, sholatnya terburu-buru karena ingat sesuatu yang akan dikejar. Khusyuk dari mana? Jadi kita harus memperhatikan saktatus sholah dan tumakninatus sholah. Di mana saktatus sholah menurut para ulama ahli fikih itu jumlahnya ada pada 6 tempat. Dan tumakninatus sholah di dalam sholat itu jumlahnya ada 4 tempat. Sehingga kalau dijumlahkan saktatus sholah dengan tumakninatus sholah itu jumlahnya 10. Berarti di 10 tempat tersebut kita harus tenang. Harus tenang. Insya Allah ini pun termasuk salah satu di antara perkara yang dapat membantu kehusuan kita dalam mengerjakan sholat. Baik, saktatus sholati sittatun. Bermula saktah-saktah di dalam sholat itu ada 6. Maksudnya ada 6 tempat. Yakni di 6 tempat tersebut kita disunahkan tenang sejenak, diam sejenak, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, disunahkan diam sejenak. Dan diamnya saja berpahala. Dinilai oleh Allah diamnya saja itu bisa membantu kehusuan di dalam sholat. Dan diamnya saja itu bisa menyempurnakan pahala sholat. Karena ini termasuk sunnah hayat. Yang pertama baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi. Itu yang pertama. Yang pertama diam sejenak, tenang sejenak di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Artinya manakala kita sudah selesai mengucapkan takbiratul ihram, jangan langsung membaca doa iftitah, melainkan di situ kita disunahkan diam dulu sejenak. Ukuran namanya diam biqadri subhanallah, kira-kira ucapan subhanallah. Tapi kalimat subhanallahnya bukan untuk dibaca, itu hanya untuk dijadikan ukuran lamanya diam. Kalau umpama subhanallah, berarti diamnya dari sini sampai sini. Nah, segitu ukuran lama diamnya. Atau paling tidak saktatut tanafus, diam sejenaknya atau tenang sejejaknya kira-kira ukuran 1 kali pengambilan napas. Nah, segitu. Nah, ini sunnah diam sejenak di dalam sholat setelah kita selesai bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Baru. Jadi jangan langsung. Kalau langsung setelah takbiratul ihram langsung baca doa iftitah tanpa diam dulu sejenak, itu artinya kita tidak melakukan kesunahan yang ada di dalam sholat. Ketika kita tidak melakukan kesunahan yang ada di dalam sholat, itu artinya sholat kita menunjukkan tidak sempurna. Para jamaah, pahalanya nggak sempurna. Karena di dalam sholat itu ada sunnah ab'ad, jumlahnya ada 7, ada sunnah hayat, banyak jumlahnya lebih dari 20. Nah, ini termasuk saktatus sholat sunnah hayat. Nah, itu yang pertama. Jadi begitu kita niat Bismillahirrahmanirrahim, usolli
fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuma lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Baru diam dulu, jangan langsung. Jangan begini. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuma lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabir. Jangan begitu. Berarti kalau begitu enggak melakukan kesunahan yang ada dalam sholat. Disunahkan baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Disunahkan di antara takbiratul ihram dan di antara bacaan doa iftitah kita disunahkan saktah. Maksudnya diam sejenak, tenang sejenak. Ukuran lamanya diam kira-kira ukuran bacaan subhanallah atau kira-kira saktatut tanafus, pengambilan satu kali nafas. Baik. Kemudian yang kedua wa baina du'ail iftitah wa ta'awud. Yang kedua kita disunahkan diam sejenak di antara doa iftitah dan bacaan ta'awud. Jadi setiap orang yang sholat di dalam sholatnya sebelum membaca surah Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat, yang jumlah hurufnya ada 141 ayat, apabila 14 tasdid dihitung satu huruf, dan apabila 14 tasdid yang ada dalam Fatihah masing-masing dihitung 2 huruf, maka jumlah huruf-huruf Al-Fatihah ada 155 huruf. Dan apabila ayat Malik Yaumiddin maknya dipajak panjang pakai alif dijadikan mad tabi'i, maka berarti jumlah seluruh huruf Al-Fatihah ada 156 huruf. Nah, orang yang sholat sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan membaca ta'awud dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi itu dibaca dengan sir, dengan suara pelan. Cukup diri kita saja yang bisa mendengarkan bacaan ta'awud tersebut, enggak usah dikeraskan. Nah, itu pun hukumnya sunnah atas dasar firman Allah dalam Al-Quran, fasta'id billah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohon perlindunganlah engkau kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini dasarnya. Setiap kita mau membaca Quran, kita disunahkan membaca ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukankah Al-Fatihah di dalam sholat itu Al-Quran? Bahkan Al-Fatihah ini umul Quran, induknya Al-Quran. Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, yang berjumlah 30 juz, yang berjumlah 114 surah, yang berjumlah 734.437 kalimat, yang berjumlah 1.025.000 huruf. Itu Al-Quran seluruhnya dikumpulkan dalam surah Al-Fatihah yang 7. Dan surah Al-Fatihah yang 7 ayat seluruhnya dikumpulkan dalam ayat yang pertama yang berjumlah 19 huruf yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan Al-Fatihah itu, surah Al-Fatihah itu Al-Quran. Maka ketika kita di dalam sholat ataupun di luar sholat, ketika akan membaca Al-Fatihah, kita disunahkan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, antara doa iftitah dan ta'awud kita disunahkan saktah, diam sejenak. Misal kita selesai bacaan doa iftitah, wa ana minal muslimin, a'udzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca Fatihah dan seterusnya. Seperti itu. Jadi jangan langsung, jangan wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, itu enggak ada saktah. Begitu kita selesai membaca doa kita, wa ana minal muslimin, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnah. Jadi diamnya itu ibadah, diamnya itu bernilai.
dihargai oleh Allah dengan pahala, dan bisa menyempurnakan sholat kita. Nah, ini pun perkara yang membantu kehusuan kita. Ya, bagaimana mungkin orang sholatnya bisa khusyuk kalau sholatnya cepat banget, terburu-buru, tergesa-gesa, diibaratkan seperti kucing diuber-uber anjing. Khusyuk dari mana? Orang yang tumaninah aja, yang melakukan sakta aja belum bisa khusyuk, apalagi sama sekali enggak. Para jamaah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa bainal fatihati wa ta'awud. Yang ketiga, kita disunahkan diam sejenak atau saktas di antara bacaan Fatihah dan ta'awud. Jadi begitu kita beres membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, antara ta'awud dengan Fatihah itu ada diam sejenak, ada jeda. Jangan langsung. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Nah, itu berarti enggak melaksanakan kesunahan. Jadi kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat, baik sunnah hayat yang jumlahnya sangat banyak, maupun jumlah sunnah ab'ad yang jumlahnya ada 7. Nah, seyogyanya kesunahan-kesunahan tersebut kita kerjakan di dalam sholat, agar sholat yang kita kerjakan menjadi sempurna. Sehingga para ulama menjelaskan kepada kita, atimul faraid bin nawafil, sempurnakan perkara-perkara yang wajib dengan cara mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Kalau ibarat makan yang wajib itu ada apa? Ada nasi. Walaupun nggak ada apa-apa, cuma nasi doang, nggak ada sayur mayur, nggak ada lauk pauk, nggak ada lalaban, nggak ada sambal, nggak ada kerupuk, kita makan cuma pakai nasi doang, jadi makan, cuma nggak enak, nggak sempurna makannya. Tetap jadi makannya. Nah, supaya makannya sempurna, dikasihlah lauk pauk. Lauk pauknya bebas, bisa daging ayam, bisa daging sapi, bisa daging onta, asal jangan daging kucing. Bisa sate, bisa opor ayam. Kasih sayurannya, kasih lalabannya, kasih kerupuknya bisa kerupuk udang, bisa kerupuk emping tangkil, bisa apa macam-macam lah. Kasih sambalnya. Maka ketika sudah kumpul semua, kita makan, sempurnalah makan kita. Di dalam sholat yang wajib, rukun sholat 17 perkara ditinggal. Tapi kalau kita sholat hanya sekedar mengerjakan rukun sholat tanpa mengerjakan kesunahan-kesunahan yang ada di sholat, itu ibarat kita makan nasi doang, nggak sempurna makannya. Nah, kita urusan isi perut saja, yang ujung-ujungnya dibuang ke toilet, kita pengen sempurna, sampai kita ngutang-ngutang ke warung, ingin makan dengan enak, dengan nikmat, dengan sempurna, padahal ujung-ujungnya dibuang ke toilet jadi tai. Ingin sempurna, masa urusan ibadah, urusan sholat nggak mau sempurna, asal-asalan. Betapa alangkah bodohnya orang itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebab yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti bukan makanan, tapi ibadah kita, amaliyah kita, akhlak kita. Dan makanan pun bisa menyelamatkan kita. Sebenarnya kalau makanan yang kita makan, makanan yang halal, dan bisa mencelakakan kita, bahkan bisa memasukkan kita ke neraka kalau kita memasukkan barang yang haram. Karena kata Nabi, kullu lahmin nabata 'anil haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka akan sangat amat menggelegar, membakar daging tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat kita tamatkan, wa baina akhiril fatihati wa amin. Yang keempat kita disunahkan sakta, diam sejenak, tenang sebentar di antara akhir Fatihah dan amin. Begitu kita selesai membaca Fatihah, waladdallin, jangan langsung amin. Kita disunahkan diam dulu sebentar. Itu sabaran banget. Kadang-kadang imam belum selesai lin, di belakang makmum sudah amin saja. Itu nggak bener itu orang nggak ngaji itu.
Ibadah harus pakai ilmu, jangan asal-asalan. Baik imam maupun makmum, terutama imam yang saat itu posisinya lagi baca Fatihah. Karena setiap orang yang membaca Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, disunahkan membaca takmin dengan ucapan amin. Dalam sholat berjamaah, dalam hal ini yang baca Fatihah adalah imam, bukan makmum. Makmum belum baca Fatihah, belum makmum mah. Ketika imam baca Fatihah, makmum udah baca Fatihah belum? Belum. Makmum baru menyelesaikan bacaan doa iftitah. Nah, ketika imam baca surat, baru makmum baca Fatihah. Nah, jadi ketika imam selesai baca Fatihah, di situ ada sabta, waladdallin, amin. Usahakan antara amin yang diucapkan oleh imam dengan amin yang diucapkan oleh para makmum, usahakan harus bareng. Harus bareng. Karena ada keterangan dalam hadis, apabila imam dan para makmum mengucapkan amin secara berbarengan, maka amin mereka bareng dengan aminnya para malaikat. Jadi jangan sampai makmum aminnya mendahului imam. Gitu, harus bareng. Supaya amin yang diucapkan oleh imam dan makmum berbarengan dengan amin yang diucapkan oleh para malaikat. Begitu. Keterangannya seperti itu. Jadi harus tahu keterangannya, jangan hanya sekedar asal amin-aminan. Kalau cuma sekedar amin, atau anak kecil juga bisa amin, manggil Mang Amin. Tapi di situ kita harus tahu, harus paham isinya. Oh, kesana berarti begitu. Nah, begitulah kalau ngaji kita jadi paham. Yang tadi yang nggak tahu jadi tahu yang sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan sebenarnya sebelum imam mengucapkan amin, itu disunahkan membaca Rabbi Firli. Karena ada hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manakala beliau selesai membaca Fatihah, sebelum beliau mengucapkan amin, beliau membaca Rabbi Firli. Jadi bagusnya begini, begitu imam selesai, waladdallin, Rabbi Firli, kata imam. Baru imam dan makmum bareng-bareng, amin. Nah, bagusnya begitu. Ini mah boro-boro imam dikasih kesempatan untuk baca Rabbi Firli, amin aja didahului oleh para makmum. Ini oleh karena makmumnya enggak ngaji para makmumnya, asal sholat saja. Ya, tapi masih bagus sih daripada enggak sholat. Juga bagusnya bagus daripada. Kalau mau jadi bagus, bagus beneran, jangan bagus daripada. Itu yang ke berapa tadi? 5 ya? Hah? 4. Iya, emang 4. Yang kelima, iya Pak Adab, tenang aja Pak Adab, usaha sih nih, gak usah melotot lah Pak, biasa aja lah Pak. Wa baina amin wa surah. Yang kelima, kita disunahkan sakta, disunahkan diam sejenak di antara ucapan amin dan bacaan surah. Sunah tuh. Begitu selesai tuh, imam dan para makmum mengucapkan amin. Nah, si imam jangan langsung baca surah. Si imam disunahkan diam dulu sejenak. Namanya sakta. Kan suka ada imam tuh, begitu beres amin yang diucapkan oleh imam dan makmum secara berbarengan, amin, si imam langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti belum ngaji, itu namanya ketahuan. Diam dulu sejenak, minimal diamnya, lamanya diam kira-kira ukuran bacaan subhanallah, subhanallah, begitu, amin, baru baca surat bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li
rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Begitu. Jadi begitu beres amin, jangan langsung baca surah. Bahkan menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, si imam diamnya itu kalau pengen afdol, ukuran lamanya diam kira-kira ukuran bacaan Fatihah makmum 7 ayat selesai. Berarti lama ya? Oh lama. Nah kalau kira-kira bacaan Fatihah para makmum sebanyak 7 ayat selesai, baru si imam mulai baca surah. Nah itu yang paling afdol. Dan itu yang jarang dilakukan oleh para imam, termasuk oleh saya sendiri. Kenapa? Kelamaan tahu. Aing sini demo ke para makmum, sini balik doku duit. Sini colek ke ada mundur. Tapi ada yang menerapkan seperti itu, ada di beberapa tempat. Iya. Nah itu yang paling afdol dan itu yang jarang dilakukan. Ya minimal paling tidak sudahlah kita melaksanakan yang paling afdol, enggak bisa, ya minimal paling tidak sekurang-kurangnya diam sejenak lakukan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, baru baca surah. Minimal paling tidak begitulah. Kalau kita belum bisa melaksanakan yang paling afdol, kayaknya kalau di kita nggak bisa diterapkan tuh yang paling afdol tuh. Pasti banyak yang komplain. Pasti banyak yang komplain itu. Ya udah, kata Nabi, ija'am ahadukum falyuhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, maka ringankanlah sholatnya. Jadi imam itu harus bijak, harus bisa memahami para makmumnya, karena para makmum di belakang orangnya beda-beda. Ada yang sudah tua, yang kalau kelamaan sholatnya dia puyeng kepalanya. Ada yang punya janji mau mendapatkan uang, yang sholatnya pengen cepat-cepat selesai karena inget duit. Ada yang mau kerja takut ketinggalan lain. Ya imam harus bijak lah, jangan memaksakan kehendak sendiri, harus bijak lah, harus bisa memahami aspirasi rakyatnya. Kalau ibarat pemimpin begitulah, ulah karep seorang ulah karep dewek. Baik para jamaah, itu yang kelima. Jadi disunahkan antara amin dan surah itu disunahkan diam sejenak. Amin selesai, jangan langsung surah, diam dulu sebentar aja, baru baca surah. Yang terakhir baina surah wa ruku'. Saktah itu yang terakhir adanya baina surah wa ruku', di antara bacaan surah dan ruku'. Jadi begitu selesai baca surah, nah di situ kita disunahkan juga yang terakhir itu diam sejenak, disunahkan saktah sebelum ruku'. Contoh, inna syani'aka huwal abtar, Allahu akbar, disunahkan diam sejenak, jangan langsung. Kalau langsung makruh. Contoh, inna syani'aka huwal abtar, Allahu akbar. Nah berarti kalau begitu si imam tersebut tidak melaksanakan kesunahan yang ada di dalam sholat, dan itu makruh. Kira-kira yang saya sampaikan, yang saya terangkan ini jelas nggak kira-kira? Bisa ditangkap nggak? Bisa dites seorang-seorang nih? Baik para jamaah, cukuplah. Jadi jangan lupa, saktah di dalam sholat ada pada 6 tempat. Pertama, apa? Di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Yang kedua, di antara doa iftitah dan ta'awudz. Yang ketiga, di antara ta'awudz dan surah Al-Fatihah. Yang keempat, di antara surah dan di antara Fatihah dan amin. Yang kelima, katanya ketangkep. Gimana sih? Wah, bohongin saya nih. Katanya ketangkep tapi dites pada lupa lagi. Ini belum keluar musola, lu masih di dalam musola nih, udah lupa. Apalagi udah nyampe rumah, hilang semua udah. Apalagi udah ketemu istri, istrinya cantik lagi, udah hilang semua ilmunya.
Allahu Akbar, itu tandanya kita masih banyak dosa. Jadi ilmu agama susah maknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian talib kita pagi. Saya orang suka bercanda, jadi jangan diambil hati Pak Adam ya. Ya, lo begitu saja kok marah, padahal cuma bercanda. Kenapa diambil hati? Begitu maksud Pak Adam, bercanda, jangan diambil hati. Jangan saha sih, ngambek aing tampilin baik. Baik, mari kita tutup talim kita pada pagi hari ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah wal barakah. Rabbana zidna ma'al barakah yaqbil li ta'atika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li waladi warhamna warhamhum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.